Gelombang protes anti pemerintah di Iran semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman baru kepada para pemimpin Iran. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Teheran pada Jumat malam di tengah pemadaman internet nasional penyusul kerusuhan selama beberapa hari terkait krisis ekonomi Iran. Otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas. Tercatat puluhan demonstran tewas dalam hampir 2 pekan terakhir, meluasnya bentrokan jalanan dan kebakaran, serta beberapa petugas polisi tewas dalam semalam. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Iran berada dalam masalah besar seiring aksi protes anti pemerintah terjadi di negara itu. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran untuk tidak menembak para demonstran. Ia memperingatkan AS tengah mengamati situasi dengan sangat cermat dan tak segan untuk melakukan intervensi. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. Di sisi lain, para demonstran pro pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah di tengah meningkatnya protes nasional dan mengecam ancaman Trump untuk melakukan intervensi. Cuaca ekstrim kembali melanda wilayah Gaza, Palestina. Badai berulang yang melanda Gaza memperburuk situasi kemanusiaan dan mengancam nyawa ratusan ribu warga. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di jalur Gaza, Palestina. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah dan merusak tenda-tenda pengungsian. Ribuan warga terpaksa berlindung di balik bangunan yang rusak akibat serangan Israel. Sementara sebagian lainnya bertahan di tenda darurat yang tidak mampu menahan terjangan badai. Di Beit Lahia, Gaza Utara, sebuah dinding rumah roboh akibat angin kencang dan menimpa seorang anak. Insiden ini menambah daftar korban akibat cuaca ekstrim di wilayah yang infrastrukturnya sudah hancur. Sementara di kawasan Al-Muwasi, Khan Yunis, Gaza Selatan, jalan-jalan terendam banjir. Tercatat sekitar 500.000 warga Palestina kini hidup di tenda-tenda rapuh yang terbuat dari plastik dan kain seadanya yang tidak mampu melindungi mereka dari angin kencang dan cuaca buruk. Kerusakan infrastruktur juga memperparah keadaan karena air limbah turut membanjiri sejumlah kamp pengungsian saat hujan turun. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih baru timnas sepak bola Indonesia, John Herman, Sabtu siang tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Herman datang dengan memboyong keluarga dikawal ketat oleh PSSI. Pelatih baru timnas Indonesia John Herman Sabtu siang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Herman datang dengan pengawalan ketat PSSI bersama istrinya Claire Ruiz serta 2 anaknya, Jay Joshua Herman dan Lily May Herman. Herman tiba menggunakan maskapai Cathay Pacific CX777 rute Hong Kong Jakarta melalui terminal VIP Bandara Suta hingga banyak yang tak mengetahuinya. Di Indonesia, Herman akan mengikuti sederetan agenda diantaranya pertemuan internal dengan pengurus PSSI membahas agenda jangka pendek serta jangka panjang. Rencananya PSSI pun akan memperkenalkan John Herman kepada publik secara resmi sebagai kepala pelatih timnas Indonesia pada Senin 12 Januari lusa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Satu unit mobil dikejar warga di Jalan M. Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, usai menabrak 2 kendaraan bermotor. Pelaku tabrak lari melaju kencang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Terjebak kemacetan, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil diberhentikan warga. Warga yang geram sempat emosi dan berusaha menghakimi pria di dalam mobil yang ternyata merupakan anggota polisi.
Oknum polisi yang terlibat tabrak lari sudah dimintai keterangan. Ia nekat kabur karena panik usai menabrak pengendara dan dikejar oleh warga. Kami sangat berterima kasih dengan adanya berita tersebut di media. Dengan adanya itu sehingga kami pihak kepolisian perintah dari Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kami langsung ke TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, oknum polisi yang terlibat tabrak lari mendatangi sejumlah korban dan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah mobil taksi listrik tiba-tiba mundur sendiri hingga menabrak kaca sebuah restoran terjadi di Jalan Raden Saleh, Kota Tangerang, Banten. Saat kejadian, supir keluar ruang kemudi untuk menghampiri pengemudi mobil lain yang menabrak mobilnya dengan maksud meminta pertanggungjawaban. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka mobil melaju mundur sendiri. Jadi memang dari depan dulu bukan sopir itu mundur, memang posisinya nggak ada drivernya sih gitu. Jadi terjun bebas aja dia belakang tuh kan. Nah, posisinya gitu aja sih. Jadi untuk sampai saat ini kebetulan kita udah mediasi juga sama yang bersangkutan ya, sama drivernya, dia mau tanggung jawab terkait masalah kejadian yang ini. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang wisatawan hilang terseret ombak tinggi saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Beginilah suasana pencarian wisatawan yang hilang saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban diketahui seorang pelajar SMA yang sedang berlibur bersama teman kelasnya. Awal kejadian, korban hilang saat tengah berenang di pantai bersama salah satu temannya. Namun ombak tinggi tiba-tiba menyeret korban hingga akhirnya hilang. Sementara teman korban berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut. Korban tenggelam dan selanjutnya hilang. Kami terima laporan kurang lebih jam 12.30 dan langsung kami melakukan persiapan untuk melakukan pencarian. Pak, ada berapa korban, Pak? Tadi ada 2, cuma yang satu sudah terselamatkan, ditemukan dan terselamatkan. Sekarang ada di Puskesmas Lumpue. Yang satu sekarang ini masih hilang. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi hilangnya korban. Namun proses pencarian terganggu akibat cuaca buruk dan ombak tinggi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Warga desa Sumuradep, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas Jumat pagi. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi duduk dengan tubuh bersandar di pintu dorong ruko dan sudah membusuk. Sesosok jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan warga di teras ruko kosong di desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jumat pagi. Saat ditemukan, perempuan yang diperkirakan berusia 45 tahun tersebut dalam posisi duduk dengan tubuh bersandar di depan ruko dengan kondisi jasad membusuk. Polsek Sukra bersama Inafis Satreskrim Polres Indramayu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan awal, tidak ada warga yang mengenali jasad yang diperkirakan sudah tewas sejak 3 hari lalu.
Sementara dari olah TKP tidak ditemukan alat bukti di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil identifikasi, korban mengenakan baju kaos lengan panjang berwarna hitam, celana hitam, dan kerudung berwarna hitam. Mayat perempuan, diduga perempuan ya, Pak Kanit Reskrim, detail. Itu diketahui sekira jam 7 pagi menurut keterangan warga. Adapun masalah sampai meninggal itu lagi dalam penyelidikan dari pihak Reskrim maupun dari Inapis Polres. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian jasad perempuan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan otopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.